Disunnahkan mandi pakai pakaian terbaik, bukan berarti pakaian baru, baju baru, enggak. Tapi kalau niat ibu bapak beli baju baru untuk membantu perekonomian rakyat, silahkan. Kita niatnya niat ibadah, niat beli baju baru kalau punya duit. Kalau kagak jangan dipaksa ya. Jangan sampai minjem, gengsi. Kalau nggak pakai baju baru lebaran kayaknya nggak berani keluar rumah. Jangan sampai apa, malamnya nyolong, mencuri. Oh, pengen beli baju baru anak saya. Nggak boleh begitu. Ajarkan ke dalam diri keluarga kita, yang penting itu bukan bajunya yang baru, tapi hatinya yang baru, ketakwaannya yang baru, ketaatannya kepada Allah itu semakin meningkat. Makanya ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid. Bukan hari raya disebut hari raya itu bagi orang yang pakai pakaian baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu kita rayakan, kita syukuri. Karena apa? Karena ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian terbaik, pakai wangi-wangian sebelum pergi ke tempat sholat. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memakai pakaian terbaiknya pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Pakaiannya terbaik, yang penting bersih, wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo, sebelum kita memulai taklim kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan suci Ramadan ini yang insya Allah hanya tinggal beberapa jam lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma akhtib lana syahra Ramadan biridwanik wal fawzi bi jannatik wal idqi min niranika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha pengampun, maha penyayang, dan Engkau menyukai pengampunan atas dosa-dosa kami, maka ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, tutuplah bulan suci Ramadan ini untuk kami dengan diberikan keridhaan-Mu, dengan memperoleh surga-Mu, dan dengan pembebasan dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la
la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan karunia taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menjalani ibadah Ramadan 1 bulan penuh pada tahun ini 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu mau ditinggal bulan Ramadan ini sedih apa enggak? Yang benar. Hah? Bohong ah. Masa? Hah? Bukannya demen, senang. Senang apa sedih? Ah, jawabannya ini bohong nih, jangan-jangan ya. Ya. Kita ini ditinggal bulan Ramadan itu jangan bersedih. Kalau kita bersedih, tandanya kita cuma ibadah nikmatnya hanya di bulan Ramadan. Woi, Assalamualaikum. Udah ngopi? Belum, besok kan ngopi. Ya. Kadang kita mengatakan, sering dulu kita kalau hari terakhir Ramadan, ya, hari terakhir Ramadan itu seperti anak-anak, tahu nggak anak-anak? Anak-anak kalau mau lebaran gimana? Seneng apa enggak? Seneng, kita harus senang, bukan senang karena ditinggal Ramadan, bukan senang karena kita nggak bisa lagi ibadah seperti bulan Ramadan, tapi kita harus bergembira, bersyukur kepada Allah. Ya. Alhamdulillah kita sampai ke bulan Ramadan, dan sampai di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini nggak akan berakhir dengan selesainya Ramadan. Ya. Ramadan itu harus kita bawa nilai-nilainya, harus kita bawa spiritnya. Walaupun Ramadannya boleh pergi, karena memang Ramadan nggak mungkin diperpanjang. Ya, namanya 1 bulan ya hitungannya 29 atau 30. Nggak ada bulan Ramadan, oh bulan yang kita nikmat beribadah, terus kita jadikan bulan setelahnya itu namanya Ramadan lagi. Enggak, capek juga puasa kalau 2 bulan ya. Betul? Iya. Bilangnya aja sedih, sedih Pak Ustadz, nggak bisa puasa lagi. Alah, 30 hari aja udah lemes ente. Ya, jangan bilang begitu. Tapi kita bersyukur kepada Allah, ya. Gembira. Kenapa? Gembira kita ini Allah telah mempertemukan kita dengan Ramadan. Maka itu perintah dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bersyukurlah kepada Allah yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Bergembiralah hati kita dan agungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita petunjuk untuk berpuasa dan beribadah di dalamnya. Yang mestinya sedih adalah orang yang gak ibadah di bulan Ramadan. Yang sedih, kesian deh lo,
yang nggak puasa di bulan Ramadan. Betul. Kalau kita semua ini beribadah, Allah kasih taufik hidayah kepada kita. Puasa nggak bolong, tarawih witir nggak bolong, baca Quran alhamdulillah bisa 1 hari 1 juz, insya Allah. Atau enggak 1 juz, tetapi tetap berusaha membaca sebanyak-banyaknya, semampunya. Ya, itu kita harus bergembira, harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita dapat curahan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedih itu mestinya yang mana? Yang enggak ibadah. Puasa aja enggak, puasa kagak, terawih kagak, pengen THR. Woi, ngaca. Udah ngaca belum? Iya. Puasa kagak, terawih kagak, baca Quran kagak, pengen diampunin dosanya sama Allah. Hebat amat. Puasa enggak, terawih enggak, baca Quran enggak, sedekah enggak, menyambut Idul Fitri, hari kemenangan. Menang apaan lu? Menang lotre? Kagak. Apanya yang menang? Kagak ibadah menang. Ya, jangan kita ini tampil dengan kemunafikan. Ya. Yang berhak untuk meraih kemenangan di hari Yaumul Jaizah adalah hamba-hamba Allah yang diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk bisa berpuasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bersedekah, bersilaturahim, mengajak keluarga untuk menghidupkan malam-malam hari terakhir Ramadan, senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Itulah mereka yang harusnya bergembira menyambut hari Idul Fitri. Maka kita sebagai hamba Allah jangan sampai kita mengatakan begini, selamat tinggal, bye-bye Ramadan. Nggak ada bye-bye Ramadan. Apaan? Ya. Justru semangat Ramadan ini harus kita bawa di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, insya Allah. Ramadan ini Bapak Ibu dirahmati Allah bukan sekedar bulan. Ramadan itu adalah gaya hidup. Ramadan itu adalah awal dari perubahan kita. Ya. Ini yang sering salah kaprah kita memahami Ramadan itu. Dikiranya Ramadan itu ya, sekedar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lalu berhenti. Setelah kita puasa 30 hari sudah berhenti. Gaya hidup kita berubah lagi. Masuk 1 Syawal, gaya hidup Ramadan kita tidak lagi bergaya hidup seperti Ramadan. Gaya hidup kita di bulan Zulqa'dah tidak lagi seperti gaya hidup kita selama bulan Ramadan. Ini yang salah kaprah umat Islam. Ramadan itu bukan bulan biasa, bukan bulan sekedar rutinitas kita puasa, taraweh, ini itu dan sebagainya. Lalu kemudian kita tinggalkan semua itu. Ramadan itu harus bisa mengubah dan mentransformasi diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, insya Allah. Dia gaya hidup. Apa gaya hidup Anda? Ramadan. Hebat gaya hidup Ramadan. Rajin berderma, Masya Allah. Rajin memberi makan orang buka puasa, subhanallah. Ya. Rajin sholat ke masjid, Masya Allah. Ini gaya hidup ini yang harus kita hidupkan setelah Ramadan. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak akan berpisah dengan Ramadan. Sebab apa? Nilai-nilai semangat Ramadan ini yang harus hidup bersama kita sepanjang tahun. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai betul-betul datang ajal menjemput kamu. Ya, Allah nggak bilang sembahlah kamu
ya, Tuhan kamu itu sembahlah sampai ujung Ramadan. Ada nggak bilang begitu Allah? Ada? Enggak. Sampai datang maut menjemput kita, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya para ulama mengatakan kun rabbaniyan, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang menyembah Allah kapanpun, dimanapun, bulan apapun. Wala takun ramadhaniyan, jangan kamu jadi penyembah Ramadan. Gimana Pak Ustadz penyembah Ramadan? Iya, nyembah Allahnya cuma di bulan Ramadan, ya. Kenapa? Man kana ya'budullah, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad mat. Siapa orang yang hanya menyembah Allah karena hanya ada di bulan Ramadan saja, maka Ramadan itu bisa pergi. Tapi yang tetap kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Orang yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu tetap hidup dan tidak akan pergi meninggalkan kita. Insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kegembiraan kita menyambut Idul Fitri ini itu pun diatur oleh syariat Islam. Apa arti Idul Fitri? Id itu artinya yang pertama adalah kembali atau perayaan yang berulang-ulang, itu arti Id. Ya, ini orang Islam kita ini jangan sampai nggak tahu apa makna Idul Fitri. Ya, rajin bikin meme, rajin bikin ucapan poster selamat Idul Fitri, tapi nggak tahu artinya Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Id itu artinya perayaan yang berulang-ulang atau kembali, al-aud. Ya, ini hari raya. Id itu hari raya, perayaan hari raya. Yang itu dia dilakukan secara berulang-ulang karena memang Ramadannya ada tiap tahun. Dan setelah Ramadan Allah berikan penghargaan kepada hamba-hambanya yang lulus dalam ujian bulan Ramadan. Itu disebut dengan Yaumul Jaizah atau Yaumu Idil Fitri, hari kembali kepada kesucian. Ini satu artinya, yang pertama Al-Fitr artinya suci, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu surat apa? Ar-Rum, ya, ayat 30 menyatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kita diperintahkan oleh Allah bagaimana? Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah, luruskanlah, arahkanlah wajahmu hanya menghadap kepada agama Allah. Agama itu adalah hanifan, agama yang lurus. Fitrat Allah, agama itu adalah sesuai dengan fitrahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sejak lahir ke alam dunia ini lahir dalam keadaan fitrah dari Allah. Apa fitrah dari Allah? Yaitu fitrah tauhid, fitrah mengesahkan dan menyembah Allah satu-satunya. Alhamdulillah. Nah, hari Idul Fitri ini ya, itu dimaknai bagaimana? Al-Fitr itu artinya berbuka atau makan setelah berbuka puasa. Setelah berpuasa ini kita makan. Jadi artinya Idul Fitri ini adalah hari raya yang berulang-ulang sebagai tanda kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Karena ketika pagi hari di bulan Ramadan setelah fajar kita tidak makan, kita tidak minum, maka di hari pertama bulan Syawal, hari pertama persis setelah Ramadan selesai, pagi-pagi kita makan. Itu hari raya makan, ya, hari raya untuk makan, memang makan berbuka puasa.
Tapi ingat, hari raya makan berbuka puasa di pagi hari tanggal 1 Syawal itu dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa Allah syariatkan ada hari Idul Fitri dan Idul Adha? Ya, Nabi SAW dulu ketika masuk kota Madinah setelah hijrah, ya, melihat fenomena orang-orang Arab jahiliyah di Madinah itu punya 2 hari yang dirayakan oleh mereka, yang mana mereka di situ orang sebelum Islam, ya, orang sebelum Islam ini, sebelum Allah syariatkan agama Islam kepada Rasulullah SAW, ya, banyak, setiap bangsa, setiap kaum, setiap umat beragama itu punya hari raya, hari yang diagungkan. Tapi hari raya bagi orang-orang selain Islam itu mereka jadikan hari itu sebagai apa? Hari untuk mengumbar syahwat, hari untuk berpesta pora, hari untuk berlomba-lomba untuk memuaskan nafsu dan syahwatnya. Ya, paginya nyembah Tuhan versi mereka. Tapi setelah itu, wah, minum khamr, joget-joget, dansa-dansa, makan makanan yang nggak jelas, sampai berhubungan seks dengan siapapun. Nah, itu fenomena hari raya sebelum Islam itu seperti itu. Pesta minuman, pesta macam-macam, pesta seks, pesta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mensyariatkan, beliau menyatakan dalam hadisnya, kalau itu ada 2 hari raya kalian yang kalian agungkan, maka ketahuilah Allah telah mengganti 2 hari raya kalian itu dengan hari raya yang lebih baik, lebih suci, lebih bermaslahat untuk kalian semua, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Islam ini selalu dikaitkan dengan ibadah. Idul Fitri dilaksanakan setelah kita beribadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Idul Adha dihubungkan, dikaitkan dengan proses manasik ibadah haji. Untuk apa semuanya? Untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syiar, simbol hari raya kita baik Idul Fitri dan Idul Adha adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan dibaca dulu sekarang, saya mau contoh doang. Karena sunnahnya anjuran takbir hari raya itu baru ada setelah masuk waktu maghrib hari pertama bulan Syawal. Ntar sore habis maghrib, habis buka puasa baru takbiran. Insya Allah. Kalau Idul Adha bagaimana Pak Ustadz? Mulai dari hari Arafah takbirnya, ya. Nah, itu habis subuh waktu Arafah kita puasa, nah, itu mulai disundahkan takbir. Tapi itu takbir yang muqayyad. Kalau yang takbir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah kita sudah boleh untuk bertakbir, walaupun tidak gegap gempita, cukup dalam hati atau diucapkan setiap ba'da sholat fardu saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam ini mengatur syariat, bagaimana adabnya, hukum-hukumnya kita dalam merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri.
Jadi hari raya saja itu diatur. Ya, ada adabnya, ada hukumnya, nggak sembarangan. Ya. Bukan hari raya itu ya kita rayakan kemudian apa? Malamnya pesta, malamnya kita begadang, ya. Malamnya kita semalam suntuk, ya kita pergi kemana-mana, ya merayakan ini itu. Enggak, bukan begitu. Kita merayakan malam takbir, malam hari Idul Fitri atau hari Idul Adha itu dengan apa? Dengan khusyuk, berzikir, dengan bertakbir. Ya, boleh silakan kalau ada yang mau pawai obor, tapi jangan sampai malam, jangan sampai tengah malam. Udah cukup dari habis Isya start, habis maghrib buka puasa, ya, kemudian persiapan sholat Isya berjamaah, habis sholat Isya berjamaah silakan bikinlah pawai obor, takbiran anak-anak, orang tua keluar di kampung atau di kota-kota boleh, tapi jangan sampai malam, sampai jam 12 jangan. Ya, cukup sampai jam 9, sampai jam 10 maksimal, udah pulang. Nggak ada pesta-pesta, nggak ada kembang-kembang api. Apaan kembang api? Kita ini orang Islam nggak kenal kembang api. Pesta kembang api apa? Itu pesta kembang api itu dari Persia, dari Cina, ya. Nggak usah merayakan hari raya itu dengan pesta kembang api, ya. Khusyuk pulang ke rumah, tidur segera. Sebagaimana kita persiapan untuk puasa besok harinya, sebelum subuh kita bangun, kita kerjakan qiyamul lail semampu kita. Habis subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian kita apa? Pulang ke rumah masing-masing, langsung mandi, niat untuk apa? Mandi sunnah untuk merayakan hari Idul Fitri. Itu mandi, itu sunnah. Untuk apa? Sholat Idul Fitri. Apa saja adabnya seorang muslim ini menyambut, bergembira menyambut hari Idul Fitri? Yang pertama adalah takbir pada malam Idul Fitri. Takbir ini dimulai dari waktu maghrib sampai berakhir takbir Idul Fitri itu ketika imam atau khotib memimpin sholat hari raya 2 rakaat. Nah, itu berhenti takbiratnya. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, itu tanda kita menyelesaikan, menyempurnakan ibadah Ramadan adalah dengan apa? Walitukabbirullah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simbol orang Islam itu merayakan sesuatu adalah mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tiap hari azan dimulai dengan apa? Takbir. Kita mau sholat dimulai dengan iqamat, dimulainya dengan apa? Takbir. Bahkan hari pertama kita lahir ke dunia, kita diperdengarkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kita mau menyembelih hewan, takbir juga, Idul Adha. Kita mau syiar agama Allah ini, syiarnya semua rata-rata takbir. Kita mau mulai salatnya apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, takbir ini harus jadi apa? Simbol, harus jadi semangat dalam diri kita bahwa Allah itu maha besar. Selain Allah itu kecil. Kalau kita punya masalah yang menumpuk, hutang menumpuk, semua itu kecil. Kenapa? Karena kita punya Allah, Allah yang maha besar. Indonesia katanya gelap. Enggak gelap. Sebab apa? Allah maha besar.
Indonesia banyak masalah. Iya, banyak masalah karena kita jauh dari Allahu Akbar. Ya, maka kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Ingat syariat Allah, ingat aturan-aturan Allah, ingat bagaimana kita harus menjalani hidup ini dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua perkara-perkara masalah-masalah hidup kita ini akan terselesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Walitukabbirullah. Hendaklah kita mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Yang kedua, adabnya apa? Mandi dan berhias. Disunnahkan mandi, pakai pakaian terbaik, bukan berarti pakaian baru, baju baru, enggak. Tapi kalau niat ibu bapak beli baju baru untuk membantu perekonomian rakyat, silahkan. Ya, kita niatnya niat ibadah, niat beli baju baru kalau punya duit. Kalau kagak jangan dipaksa. Ya, jangan sampai minjem, gengsi. Ya, kalau nggak pakai baju baru lebaran kayaknya nggak berani keluar rumah. Jangan. Ya, jangan sampai apa? Malamnya nyolong, mencuri. Oh, pengen beli baju baru anak saya. Nggak boleh begitu. Ya, ajarkan ya ke dalam diri keluarga kita, yang penting itu bukan bajunya yang baru, tapi hatinya yang baru, ketakwaannya yang baru, ketaatannya kepada Allah itu semakin meningkat. Makanya ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid. Bukan hari raya disebut hari raya itu bagi orang yang pakai pakaian baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu kita rayakan, kita syukuri. Kenapa? Karena ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai yang terbaik, pakai wangi-wangian sebelum pergi ke tempat sholat. Ya, dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memakai pakaian terbaiknya pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Pakaian yang terbaik, yang penting bersih, wangi, seger. Makanya malam jangan begadang, terkucel. Pagi-pagi bangun gerasa gerusu, ya, mandi kecipak-kecipuk, keluar masih apa? Ada bekas baret, bekas kasur, ya, rambutnya belum keramas, bau, ya kan? Apalagi mohon maaf, emak-emak, ya, perempuan kan rambutnya panjang pak, ya makanya keramasnya yang awal dikit gitu, jangan masih basah udah keluar, ntar orang naik, ntar orang jadi gerundelan, ih malam takbiran mandi basah, ya kan kagak enak ya bilang begitu ya. Keringin sejak awal, sebelum subuh udah mandi, keringin rambut yang benar, pakai minyak wangi yang terbaik, ya, pakai pakaian yang terbaik, insya Allah. Untuk apa? Menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Itu rasa syukur kita kepada Allah, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer nih pakai baju baru. Enggak, bukan untuk pamer. Tapi untuk mensyukuri Allah. Allah itu senang kalau hambanya memperlihatkan nikmatnya yang telah diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya. Yang ketiga, adabnya makan sebelum sholat. Ini sunnah. Insya. Ya, hari ini siap-siap udah masak ketupat. Saya udah pesen ketupat, kagak sempet masak udah. Ketupat saya mah beli, udah kemarin sore diantar 20 biji. Sama daging masak ketumbar, apa tuh? Itu masakan Kalimantan lah ya, karena bapak saya orang Kalimantan.
masak merah, daging masak merah. Nah, itu udah pesan aja sekarang. Mau ribet-ribet lah. Ya. Kalau yang mau ribet-ribet silakan masak opor, masak semur, apa aja dimasak. Ya. Asal jangan masak batu aja. Ya, kagak punya duit masak batu. Ya. Jangan makan hati. Ya. Kita sambut kegembiraan hari raya ini dengan apa? Dengan khidmat khusyuk, bukan karena mewahnya makanan, pakaian, tapi karena rasa syukurnya kita. Yang sedikit itu disyukurin. Ya. Walaupun sedikit disyukurin. Ya, apalagi banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnahnya Nabi, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Ya, kalau Nabi makannya kurma. Ya, kalau kita kan kagak cukup makan kurma doang. Ya, makan ketupat dulu boleh. Ya, makan opor boleh. Makan rendang daging boleh, tapi jangan kebanyakan. Ntar ngantuk sampai ya di tempat sholat Idul Fitri, jangan sampai ngantuk. Insya. Yang keempat, ajak semua anggota keluarga ikut hadir ke lapangan atau ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, laki, perempuan sama, suruh keluar. Jangan ada hari Idul Fitri ngendon di rumah. Woi, pagi-pagi tidur aja di rumah, nggak datang sholat Idul Fitri. Alasannya apa? Haid. Nggak ada alasan. Alasannya apa? Kita lagi nggak sholat. Orang perempuan yang nggak sholat itu juga disuruh keluar sama Nabi. Ya, Rasulullah SAW perintahkan kami ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim untuk keluar pada hari raya. Untuk apa? Mengagungkan asma Allah, bertakbir. Orang bertakbir emang harus suci dari hadas besar? Enggak. Orang bertakbir bebas, berzikir itu, zikir itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk orang wanita haid. Ya. Bahkan para wanita dan gadis-gadis yang sedang haid diperintahkan keluar. Untuk apa? Agar mereka menyaksikan kebaikan dan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Ini hari berkah, hari pemberian ijazah, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang lulus dalam ibadah Ramadan. Kan yang haid waktu Idul Fitri kan kemarin dia udah puasa, betul? Mau dapat penghargaan nggak? Mau diwisuda nggak sama Allah? Keluar, jangan ngendon di rumah. Ya. Kira-kira kalau bapak ibu anaknya mau diwisuda di kampus, ada nggak alasan? Oh, haid nggak bisa ikut wisuda. Keluar. Ya. Kan ente mau dikasih ijazah, mau dikasih penghargaan sama Allah. Allah kasih penghargaan itu bagi siapa? Yang keluar dari rumahnya, hadir sholat Idul Fitri. Minimal dia apa? Mendengarkan khutbah hari raya, lalu kemudian sama-sama mengaminkan doa di hari raya. Itu adalah waktu yang ijabah ketika kita berdoa insya Allah. Yang kelima, sebelum kita sampai ke tempat pelaksanaan sholat id, kita harus sudah mengeluarkan zakat fitrah. Wajib hukumnya zakat fitrah ini ditunaikan maksimal sampai sebelum kumandang apa? Sholat Idul Fitri dilaksanakan. Ya. Jadi nanti maghrib, bahkan para ulama ada yang menyatakan boleh dikeluarkan sebelum masuk 1 Syawal, hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini tanggal 30, udah kemarin juga boleh, ya, nggak apa-apa, dipercepat. Tapi nanti penyalurannya ketika
Amil sudah mengumpulkan zakat fitrah, penyalurannya itu pada malam hari raya. Insya Allah ya. Jadi ngumpulinnya boleh dari sebelum hari raya, menerimanya boleh, tapi penyalurannya di malam hari raya. Apa tujuannya? Supaya semua orang Islam tidak ada yang kelaparan dan besok paginya semua bisa makan dengan kenyang. Inilah sistem Islam yang luar biasa ya. Ini miniatur, Pak. Kalau semangat zakat fitrah ini bisa ditularkan ya, kepada seluruh umat Islam ya, berbagi beras, berbagi rezeki setiap hari, seperti halnya kita bayar zakat fitrah untuk hari Idul Fitri, Masya Allah, nggak ada yang kelaparan orang Islam ini, Pak. Insya Allah. Maka dibelikan apa? Belikan bahan makanan pokok, atau boleh sekarang pakai uang. Ya, berapa zakat fitrah? Itu 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 4 mud itu satu genggaman gandum atau beras, barang makanan pokok yang biasa dimakan oleh ahli penduduk suatu negeri. Sekarang dikonversi ke rupiah itu sekitar 47.000 rupiah ya, itu ketetapan dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. 47.000 rupiah. Boleh Anda bayar pakai beras, boleh Anda bayar pakai tunai. Yang menerima zakat fitrah itu dia bisa menerima beras dalam bentuk beras, atau dia bisa terima dalam bentuk uang cash. Dia beli makanan, dia beli untuk kebutuhan hari raya, untuk besok harinya. Minimal hari besok itu 1 Syawal itu dengan jumlah uang 50.000 semua bisa makan dengan kenyang. Alhamdulillah. Karena itu dibayarnya per kepala. Setiap anggota keluarga, walaupun dia masih kecil, masih bayi, udah wajib dibayar zakat fitrahnya. Siapa yang wajib mengeluarkannya? Orang tuanya yang menanggung nafkahnya. Anak sampai akil balik sampai dia belum mampu mandiri, itu masih ditanggung oleh orang tua yang bayarin zakat fitrahnya. Insya Allah. Maka nggak ada yang kelaparan. Inilah tadhamun, takafulnya umat Islam merayakan hari Idul Fitri ini. Semua merayakan apa? Kebahagiaan. Jadi kita itu udah otomatis ya, umat Islam itu udah otomatis apa? Udah punya tunjangan hari raya itu dengan zakat fitrah itu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keenam, silaturahim. Nah, ini adab. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita silaturahim, kita saling berjabat tangan, kita saling maaf-maafkan. Kemudian apa doa yang kita panjatkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kamu semuanya. Insya Allah. Nah, yang gak kalah penting, bagaimana hari raya ini ya, itu bisa kita menjaga adab. Ini yang nomor 7. Harus kita jaga adab. Hari raya ini bukan berarti hari kita bebas ngata-ngatain orang, bebas kita jahilin orang. Ya, jangan hari raya ya karena udah karena pengen bebas, kemudian kita kerjain orang. Ya, ngerjain orang pas hari lebaran itu nggak bener. Ya. Atau menggunjing orang di hari lebaran itu nggak boleh. Menyakiti hati orang di hari lebaran nggak boleh. Jadi ada batasan dalam kita merayakan hari raya itu. Ya, silaturahim, datang ke rumah orang, ya, jangan niatnya untuk pamer. Ya, yang datang pamer pakai perhiasan yang banyak. Ya,
Yang tuan rumahnya pamer juga, pakai perhiasan, semuanya dipakai, ya. Kemudian apa? Itu dicari tempat-tempat makanan apa segala macam. Kita rayakan ini bukan untuk pameran, ya. Kita rayakan ini dengan apa? Khidmat, kekhusyuan, ya. Jangan kita pamer harta, jangan kita pamer apa namanya prestasi, nggak usah. Apalagi kalau yang pulang kampung, ya, pulang kampung kadang-kadang mudik orang sampai dibela-belain, ya. Di Jakarta kagak punya mobil, balik sewa mobil dia, ya. Mobil siapa? Mobil gua lah, padahal minjem, nyewa, gitu. Kemudian apa? Cerita tentang kesuksesan, ini anak gua begini, anak alu begini, ntar dibanding-bandingin, nggak boleh, jangan, ya. Kita nggak tahu, obrolan kita bisa jadi menyakiti hati orang, menyinggung hati orang, apalagi ngebandingin satu anak dengan anak yang lain, yang nggak boleh. Nasib anak itu berbeda-beda. Kalau Anda sebagai orang tua dikunjungi anak-anaknya, ya, nasibnya beda-beda. Jangan kita suka banding-bandingin anak-anak kita. Jangan kita banding-bandingin menantu-menantu kita, jangan. Ya, hati-hati. Ya, lisan kita dijaga, hati kita dijaga, nggak boleh. Ya, pantang orang tua banding-bandingin anak. Oh, ini anak gua kebanggaan. Ya, sukses. Gajinya sekian. Ya, kerjanya begini. Dibandingkan sama yang satu yang belum, ya nggak boleh. Datang ke tempat saudara, ya, ada ponakannya belum kerja, tanya kapan kerja, ya, tanya kapan kawin, tanya kapan punya anak, ya. Itu nggak usah kita nanya-nanya begitu, ya. Ini kita mungkin nanyanya mungkin dianggap biasa, tapi bagi yang menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa apa? Bisa tersinggung. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita hari raya ini bikin orang cemas. Orang nggak mau silaturahim, akhirnya kenapa? Nggak mau silaturahim lebaran? Karena suka ditanya yang enggak. Ya, akhirnya apa? Males, nggak mau ketemu sama saudara, nggak mau ketemu sama ipar, nggak mau ketemu sama mertua. Kenapa? Ditanya melulu. Ya. Bapak Ibu rahimahullah Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga hari kemenangan, hari Idul Fitri dengan adab yang baik, ya, dilandasi dengan ilmu yang baik. Kenapa? Karena hari Idul Fitri ini adalah hari kemenangan bagi umat Islam yang telah berpuasa sebulan penuh dan melawan hawa nafsu. Hari Idul Fitri ini adalah hari ampunan, hari turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi SAW bersabda, lis-shaimi farhatan. Orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Farhatun inda fitrihi. Bahagia, gembira ketika dia berbuka. Nah, berbuka di sini termasuk Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka puasa. Itu kebahagiaannya orang beriman. Orang puasa itu bahagianya kenapa? Pada saat dia merayakan hari berbuka puasa. Ya. Kenapa demikian dia gembira? Karena dia apa? Merasa bahagia, gembira karena diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan, bisa menyempurnakan amaliyah-amaliyah Ramadan itu, sehingga apa? Kita menjalankan perintah Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad SAW, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. So apa? Kegembiraan atas rahmat dan karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah. Mudah-mudahan
Kita senantiasa berdoa kepada Allah ya, agar senantiasa semua amal-amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, kita kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, kita saling memaafkan, saling melapangkan ya. Jangan ada dendam, iri hati, pamer, riya, sum'ah, namimah, ghibah di hari raya. Jangan kotori hari pertama kita merayakan Idul Fitri dengan maksiat. Nauzubillah min. Ibaratnya udah buka lembaran baru ya, catatan lembaran baru yang pertama kok maksiat. Terutama maksiat apa? Lisan. Maksiat hati jangan sampai, insya. Kemudian jaga juga waktu sholat. Ini waktu sholat nih, hari raya Idul Fitri hari pertama. Ini hati-hati ya, jangan sampai habis salaman, habis makan, habis ke rumah orang makan ketupat, wah tidur ya, zuhurnya digabung sama asar. Wah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Harus tepat waktu sholatnya, kita jaga adab kita pada Allah, kewajiban-kewajiban kita seperti biasa kita laksanakan di bulan Ramadan. Jangan sampai kenyang makan, tidur sampai kayak bulan puasa ya, baru mau maghrib baru pada bangun. Nah jangan ya, jalani hari pertama Syawal ini dengan penuh kegembiraan, tetapi tetap dalam batasan-batasan, dalam aturan-aturan koridor syariat. Tetap kita jalankan ibadah sebagaimana semestinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.